Kembali ke era game horor, menjadi arsitek terakhir Dacia, mendesain pemulihan horor untuk negara. Namun, budaya horor Dacia telah lama punah. Guru desa, MR zombie, bahkan tidak pernah terdengar. Tepat ketika dunia mengejek bahwa Tiongkok hanya dapat merancang kisah-kisah aneh di kampus, Anda malah mengambil pemulihan misterius. Ketika seorang lelaki tua dengan bintik-bintik di sekujur tubuhnya mengetuk pintu, semua orang tidak bisa tertawa. Saat ini, di ruang siaran langsung yang terhubung ke seluruh dunia, rentetan komentar sudah meledak. Hahaha, seluruh pasukan akan musnah adalah takdirmu. Mohon nikmati dengan baik di lain waktu. Anggur kecil Tomie yang telah kami siapkan dengan cermat untuk Anda akan membuat Anda tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Tampaknya dewa. Peradaban Oriental kuno sama sekali tidak dapat menghasilkan horor yang sebenarnya. Ini sangat mengecewakan. Anda melihat ejekan yang penuh kebencian ini dan tertawa pelan. Tertawalah, tertawalah. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang disebut Departemen Penelitian Aneh Dacia yang sebenarnya. Seorang analis dengan rambut abu-abu duduk lemas di kursi kantor, matanya menatap kosong ke tanah. Silent Hill, masing-masing adalah salinan horor dengan tingkat kematian lebih dari 70%. Kandidat terpilih kita hampir habis. Pakar budaya lain yang mengenakan kacamata mengepalkan tangannya erat-erat. Sekarang giliran kita untuk mendesain salinan. Apa yang harus kita desain? Pada saat ini, suara elektronik yang dingin bergema di telinga setiap orang di seluruh dunia. Pengumuman global. Putaran desain salinan horor ini giliran Dacia. Desainer telah dipilih secara acak. Di ruang rapat, analis dengan rambut abu-abu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Desainer hebat dipilih secara acak. Cepat periksa siapa itu. Staf yang bertanggung jawab untuk menanyakan informasi dengan cepat mengoperasikan komputer. Ketika mereka melihat informasi yang ditampilkan di layar, ekspresinya menjadi sangat aneh. Namanya Qin Shou. Informasi identitas menunjukkan dia adalah seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan upacara kedewasaan. Kata mahasiswa meledak seperti guntur di ruang rapat yang sunyi. Membiarkan seorang mahasiswa mendesain horor yang menyangkut seluruh Dacia adalah lelucon yang luar biasa. Di ruang siaran langsung global, ejekan telah mencapai puncaknya. Kecepatan pembaruan rentetan komentar terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Konten spesifik. Mahasiswa. Dacia. Apakah ini berarti game horor telah sepenuhnya menyerah pada perawatan? Saya sudah mulai menantikan penampilan mereka kehabisan sumber daya sepenuhnya dan semua orang mati kelaparan. Memikirkannya saja sudah melegakan. Saya ingin tahu konten apa yang akan mereka tunjukkan? Versi horor senam radio atau hukuman membaca seluruh teks di kelas? Benar-benar lucu. Di jalan-jalan Dacia, banyak orang duduk lemas di tanah yang dingin, menutupi wajah mereka dengan tangan mereka. Tangisan tertekan terus terdengar. Ini bukan lagi tentang memilih pahlawan, bukan tentang mencari harapan. Ini untuk secara acak memilih seseorang untuk memaksanya secara pribadi menekan kasus penghancuran, membuatnya menjadi pendosa abadi. Dan pada saat kamu terpilih sebagai desainer level horor putaran baru, kamu hanya merasa pusing. Tubuh ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan langsung ditarik ke ruang asing. Ketika kamu berdiri tegak, suara tanpa emosi terdengar di telingamu. Aturan desain mengingatkan bahwa level yang dirancang tidak boleh menjadi cerita tanpa solusi, dan kesulitan level dapat dikendalikan dengan bebas olehmu. Setelah level yang kamu rancang berhasil diselesaikan oleh para peserta terpilih dari negara lain, kamu akan langsung mati. Semakin tinggi tingkat kematian level yang kamu rancang, semakin besar hadiah yang diperoleh olehmu dan gedung di belakangmu. Tuliskan ide-idemu di atas kertas di depanmu untuk mewujudkan levelnya. Kamu mengambil pena di atas meja, ide-ide horor yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terlintas di benakmu. Suasana aneh desa tua. Esensi cerita rakyat MR Vampire, kejadian aneh berantai jalan Inyang, masing-masing adalah klasik yang mengakar dalam dari kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba matamu berbinar dan menuliskan level permainan horor kreatif yang lebih berdampak. Kebangkitan misterius, tema Rowan Song, ketukan hantu. Ujung pena jatuh di atas kertas putih, membuat suara gemerisi kecil. Mulai memperluas beberapa kata kunci sederhana ini menjadi orang tua yang lengkap dan menakutkan, yang cukup untuk membuat para peserta terpilih global ketakutan. Rentetan komentar di ruang siaran langsung global pertama-tama membeku sesaat, dan dalam waktu kurang dari 1 detik, badai ejekan yang lebih dahsyat langsung menyapu seluruh layar, kata-kata yang padat hampir menutupi seluruh layar siaran langsung. Hahaha, ketukan hantu sekolah menengah pertama, mahasiswa ini datang untuk melucu, kan? Aku pikir, aku bisa mendengar pengaturan level yang menggemparkan. Ternyata hanya ini, aku pikir level yang luar biasa seperti apa, ternyata hanya cerita aneh kampus. Legenda Hanako di toilet sekolah Sakura kami 10 kali lebih baik daripada pengaturan kekanak-kanakan ini. Selesai, Dacia benar-benar selesai kali ini. Level ini terdengar seperti pasukan anak-anak beruang putih kita pun dapat dengan mudah menyelesaikannya. Tidak ada ancaman sama sekali. Dacia tidak memiliki ahli lokal. Penonton di depan layar melihat rentetan komentar dan mendengar pengaturanmu, menutup mata dengan kesakitan. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk terisak pelan.
Emosi putus asa menyebar di jalan-jalan. Bahkan di ruang konferensi di Departemen Penelitian Aneh. Para ahli yang sebelumnya masih memendam keberuntungan, juga dengan tegas menundukkan kepala, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Analis berambut abu-abu itu menopang meja dengan kedua tangannya. Ini kedengarannya. Benar-benar seperti cerita horor kampus paling kekanak-kanakan yang bisa dipikirkan oleh seorang mahasiswa. Fantasi terakhir kita masih hancur. Kamu di kantor desain mengejek ruang siaran langsung. Ketidakpedulian terhadap keputusasaan dari dunia luar memungkinkan untuk merasakan dengan jelas semua detail tentang insiden ketukan hantu di benak sendiri. Kabut tebal kebiruan yang tidak pernah hilang dan menyelimuti seluruh sekolah, sosok yang selalu berkeliaran di dalam kabut. Jaring penangkap binatang buas yang mengenakan jubah hitam panjang dan wajah penuh noda, serta aturan pembunuhan ketukan pintu yang tidak dapat dipecahkan begitu dipicu. Bagian kosong di atas kertas aslinya dengan cepat dipenuhi oleh baris demi baris teks hitam dingin dan terdistorsi. Tulisan tangan rapi namun memancarkan hawa dingin. Nama salinan, ketukan hantu, latar belakang kejadian. Semburat kabut kebiruan misterius menyelimuti, di dalam kabut berkeliaran seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam panjang. Setelah sekian lama, suara elektronik dingin itu bergema lagi di telinga setiap orang di seluruh dunia. Pengumuman global, salinan horor dari Dacia, desainer game Kinshou, telah menyelesaikan desain salinan. Selanjutnya, negara-negara selain Dacia akan memiliki waktu persiapan selama 1 jam, dan tim perwakilan terpilih dari masing-masing negara harus dikirim. Jumlah anggota tim minimal 10 orang, batas atasnya adalah 1 jam setelah salinan secara resmi dibuka, ketika negara-negara telah memilih tim perwakilan terpilih. Penonton di ruang siaran langsung global juga mulai mengirimkan rentetan komentar dengan gila-gilaan, "Tunggu, Dewi Jingkong yang memimpin tim Sakura? Bukankah dia sebelumnya membuat film? Bagaimana dia bisa menjadi perwakilan terpilih dari salinan horor? Lalu kenapa? Membuat film sama sekali tidak menghalanginya untuk menjadi dewa agung berpengalaman dalam membersihkan salinan game horor. Saat ini, seorang anggota Departemen Penelitian Aneh Sakura secara khusus memposting informasi resmi di ruang siaran langsung. Kali ini, Sakura kami memang mengirimkan total 100 anggota tim terpilih. Alasannya sangat sederhana. Horor macam apa yang bisa dibuat oleh mahasiswa Dacia itu? Jadi kami berencana menggunakan kesempatan ini. Biarkan Jingkong yang berpengalaman memimpin tim, dan dipadukan dengan 99 pendatang baru yang belum memasuki salinan game horor. Biarkan para pendatang baru mengasah diri mereka di salinan berisiko rendah untuk mengumpulkan pengalaman. Netizen Dabang menggertakkan gigi, orang-orang Sakura memang licik seperti biasanya, sudah tahu begitu. Dabang kami yang mulia seharusnya melakukan hal yang sama, biarkan para pendatang baru mengikuti para veteran untuk mendapatkan pengalaman. Netizen perak menghela napas, tidak mungkin. Sekarang menyesal juga sudah terlambat, kecuali jika seluruh tim tewas sebelum membersihkan salinan. Baru ada kesempatan untuk mengirim orang masuk lagi. Jika tidak, hanya bisa menyaksikan para pendatang baru Sakura jatuh cinta, ketika waktu persiapan 1 jam berakhir. Suara elektronik dingin itu berbunyi lagi. Pengumuman global, insiden ketukan hantu di salinan Dacia secara resmi dibuka. Tim terpilih dari berbagai negara mulai berteleportasi, cahaya teleportasi menyala, tim dari berbagai negara terpisah. Diteleportasi ke lokasi yang berbeda di dalam salinan, Jingkong berdiri di paling depan tim, sosoknya tinggi dan tegap. Dia tidak terburu-buru menyuruh tim masuk, malah mengangkat tangannya memberi isyarat kepada anggota tim untuk berhenti. Apakah kalian menemukan sesuatu? Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun di tim, mengenakan kacamata berbingkai hitam, segera maju selangkah. Mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya menopang sebuah ponsel hitam. Kapten, kita masing-masing memiliki ponsel. Dan layar ponsel menampilkan halaman forum secara tetap. Mungkin ini adalah informasi petunjuk yang diberikan oleh salinan game horor putaran ini. Desain salinan game horor memiliki aturan yang jelas. Sama sekali tidak boleh menjadi mode tanpa solusi. Setelah lulus audit sistem dan membiarkan kita masuk, itu berarti pasti ada trik untuk menyelesaikannya. Dan forum ini kemungkinan besar adalah sumber petunjuk utama. Jingkong menunjukkan sedikit kekaguman di matanya. Dang Mancuan, kamu sangat bagus. Observasi yang cermat, logika yang jelas, lanjutkan, apalagi yang kamu temukan? Dang Mancuan mendapat pujian, wajahnya menunjukkan senyum puas, menggeser layar ponsel. Menunjuk ke sebuah postingan di forum dan berkata, ada pengguna dengan ID Leidian F. Awang yang sedang membuat cerita bersambung di forum. Ini adalah metode murahan untuk membangun suasana horor. Desain salinan sudah lama tidak menggunakan trik kuno semacam ini. Mahasiswa Universitas Yamen ini masih menggunakannya, sungguh menggelikan. Begitu dia selesai berbicara. Tawa keras segera terdengar di tim, para anggota tim menimpali satu sama lain, wajah mereka penuh dengan ejekan, hahaha. Mahasiswa tetaplah mahasiswa, tidak pernah melihat dunia. Aku sudah bosan mendengar cerita hantu semacam ini ketika aku masih di sekolah dasar. Tidak menakutkan sama sekali. Sepertinya kali ini kita akan dengan mudah menyelesaikannya. Kita juga bisa membimbing orang baru untuk mengenal prosesnya. Terlalu mudah.
Dang Mancuan tersenyum dan membalik ke bawah, jari besinya berhenti di sebuah foto. Kapten, lihat, ada juga foto di postingan ini. Orang tua di foto itu mengenakan kemeja panjang hitam, modelnya agak kuno, orang tua itu sangat kurus. Kulitnya berwarna coklat tua, ditutupi dengan bintik-bintik. Dari sudut pengambilan gambar, Anda dapat melihat salah satu matanya. Terlihat sangat menjijikan. Seorang pria kekar dan kuat di tim tertawa kecil. Foto semacam ini juga bisa menakut-nakuti orang. Warnanya redup, karakternya jelek. Inilah kengerian yang dipahami mahasiswa, sungguh mengecewakan. Kemudian ada tawa lain di tim. Tidak ada yang menganggap serius foto ini, menganggapnya sebagai elemen horor untuk memenuhi jumlah kata. Dang Mancuan menggeser jarinya. Melihat file suara yang terlampir di bawah foto, dia mengklik tombol putar tanpa ragu-ragu. Tidak ada suara latar belakang tambahan. Hanya ketukan pintu yang jelas dengan gema kosong, ritmenya aneh, tok 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 tok. Gema ketukan pintu masih memenuhi kabut, tetapi Dang Mancuan adalah orang pertama yang sadar. Ini masih pembangunan yang sangat kikuk. Cara membuat suasana horor, dan nama salinan ini, ditambah suara ketukan di rekaman tadi. Terlalu eksplisit, tetapi sangat mengurangi suasana horor. Jari-jari di layar ponsel. Halaman forum yang digulir secara acak, matanya penuh ketidaksetujuan, bahkan menurutku. Mungkin, forum ini yang tampaknya memberi kita petunjuk, cerita horor. Tidak ada gunanya. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan sengaja memperlambat nada bicaranya. Seolah membimbing semua orang untuk berpikir, karena coba pikirkan, IQ seorang mahasiswa biasa. Dan seberapa komprehensif elemen horor dapat dibuat, dia dapat mengambil konsep hantu mengetuk pintu. Menulis langsung ke nama salinan dan membuat ritme ketukan pintu menjadi rekaman dan melepaskannya. Desain yang begitu eksplisit sehingga hampir bodoh ini. Tidak mungkin menyembunyikan petunjuk yang rumit. Kata-kata baja pelat RI Cuan ini, melalui siaran langsung. Terdengar jelas di telinga setiap penonton di seluruh dunia, dan langsung menimbulkan banyak resonansi di seluruh dunia. Kata-kata baja pelat RI Cuan sangat tepat. Apa yang diketahui seorang mahasiswa tentang desain horor? Nama salinan langsung membawa suara ketukan pintu dan merilis suara ketukan pintu. Apa bedanya ini dengan menulis jawaban di wajahnya? Tidak ada ketegangan sama sekali. Itu benar. Hanako kami di bunga sakura. Hanya persiapan yang mengubur lebih dari selusin petunjuk tersembunyi. Tidak seperti naga negara ini, yang eksplisit seperti cerita horor untuk siswa sekolah dasar. Sekarang saya lebih yakin bahwa Nona Jingkong memimpin tim, dan dia pasti akan menyelesaikan level dalam setengah jam. Salinan ini hanyalah untuk memberi kita sumber daya. Benar saja, warisan budaya horor Rongguo tidak bagus. Salinan yang dirancang oleh seorang mahasiswa bahkan tidak memahami rasa ruang kosong dasar. Itu semua bergantung pada penumpukan elemen yang eksplisit. Itu terlalu murah. Hanya suara ketukan yang rusak yang berulang-ulang berputar. Menyimaknya saja sudah menjengkelkan. Jingkong menarik kembali tatapannya yang memindai lingkungan. Bagian dalam kampus tidak berbeda dengan sekolah menengah biasa. Lapangan semen yang rata. Pohon-pohon sycamore tinggi ditanam di kedua sisi. Gedung yang menjulang tidak jauh. Seorang anggota tim muda dengan potongan rambut inci tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Meskipun hanya salinan yang dirancang oleh seorang mahasiswa. Tetapi karena itu adalah salinan horor, itu pasti benar-benar ada. Kita tidak bisa terlalu meremehkan. Anggota tim lain yang mengenakan sarung tangan mengangkat ponselnya. Layar menyala dengan antarmuka obrolan grup siswa. Ada grup siswa di sini. Nama grup menuliskan kelas tertentu. Saya pikir kita mungkin harus masuk ke kelas yang sesuai terlebih dahulu. Mungkin ini adalah proses tetap dari salinan tersebut. Jingkong tidak segera menyatakan posisinya, tetapi berjalan maju di sepanjang koridor gedung pengajaran. Matanya menyapu papan nama setiap ruang kelas. Ketika melewati sebuah ruang kelas, semua orang melihat melalui jendela. Para terpilih perak sudah duduk di dalam, dan berdiskusi dengan suara rendah di sekitar meja. Jelas, mereka juga telah menemukan kelas mereka sendiri. Jingkong berhenti dan menunjuk ke ruang kelas yang ditandai tidak jauh, 10, yang cocok dengan nama grup tadi. Dia datang dari arah yang benar, mari kita masuk. Baja Itakawa memimpin membuka pintu. Para anggota tim memasuki kelas satu persatu, semua orang tercengang. Jumlah meja di kelas pas, tidak kurang dan tidak lebih. Tepat 100 meja, setiap meja dilengkapi dengan kursi, tersusun rapi. Seolah-olah disiapkan khusus untuk mereka, seorang anggota tim berjalan ke meja kosong dan menyentuh permukaan meja dengan tangannya. Sentuhannya dingin tetapi tidak berdebu. Adegan itu benar-benar berubah seiring dengan jumlah pemain. Desain ini agak menarik. Sayangnya, masih terlalu belak-belakan. Tepat pada saat ini, ada suara berderit dari pintu belakang kelas. Seorang pria masuk dan berhenti di depan podium tanpa gerakan berlebihan. Hanya berkata dengan nada datar, sekarang kelas secara resmi dimulai. Setelah kata-kata itu diucapkan, pria itu berbalik dan mengambil kapur untuk menulis di papan tulis. Segera, 3 baris tulisan kapur yang rapi muncul di tengah papan tulis. 3 hukum hantu.
Hukum pertama adalah tidak bisa dibunuh. Hukum kedua adalah hanya hantu yang bisa melawan hantu. Hukum ketiga adalah memahami hukum hantu adalah satu-satunya harapan. Seorang gadis berambut pendek yang duduk di barisan belakang kelas mengambil sebuah benda seukuran telapak tangan dari tasnya saat pria itu sedang menulis. Drone kecil. Dia dengan cekatan mengendalikan drone. Diam-diam terbang keluar dari celah jendela dan melayang di luar jendela ruang kelas sebelah. Tablet di depan gadis itu menyala. Dengan jelas menampilkan gambar ruang kelas sebelah. Di dalamnya, seorang pria juga berdiri di depan papan tulis, bersiap untuk menulis. Detik berikutnya, layar tablet tiba-tiba menjadi hitam. Ikon sinyal di sudut kanan atas berubah menjadi tanda silang merah, benar-benar kehilangan kontak dengan drone. Gadis itu mengerutkan kening. Drone itu terputus, seolah-olah terganggu oleh sesuatu. Jingkong duduk di depan meja di barisan depan. Matanya tertuju pada 3 hukum di papan tulis. Tidak masalah, mari kita cari tahu situasinya saat ini terlebih dahulu. Kita akan mencari drone itu setelah kelas selesai. Jangan membuat masalah sekarang. Baja Itakawa menatap 3 baris kata di papan tulis, dan mencibir dengan jijik. Berbicara pelan kepada anggota tim di sekitarnya. Misterius, hantu tidak bisa dibunuh. Sebelumnya, Sadako Sakura juga menemukan kelemahannya. Dan dibatasi. Hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar. Itu hanya untuk menipu pendatang baru. Tepat ketika pria itu mulai menjelaskan hukum. Lampu neon kelas mulai berkedip tidak normal. Suara listrik terdengar, dan lampu berkedip-kedip. Membuat bayangan semua orang memanjang dan memendek. Pria di podium tiba-tiba berhenti mengajar, dan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Menunjuk keluar jendela dengan suara yang jelas ketakutan. Ini adalah tanda terbentuknya keanehan. Kita sudah diincar. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kata-katanya belum selesai. Suara ketukan pintu kuno dan berat tiba-tiba terdengar di ruang kelas, ritmenya lambat dan jelas. Tok, tok, tok. Gadis berambut pendek yang mengendalikan drone tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke pintu depan kelas. Lihat, ada seseorang di pintu. Seorang pria tua berjubah hitam panjang berdiri kaku di sana di luar jendela. Tubuhnya kurus kering, kulitnya berwarna coklat tua, ditutupi dengan lempengan batu dengan berbagai ukuran. Bola mata abu-abu keruh terlihat di luar, menatap lurus ke ruang kelas. Yang lebih aneh adalah, area di sekitar orang tua itu gelap gulita, tanpa cahaya apapun. Bahkan lampu darurat yang menyala di lorong benar-benar padam. Kegelapan pekat seperti air pasang mengikis ke dalam ruang kelas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemanapun ia pergi, suhu udara turun tajam, dan dinding dekat orang tua itu mulai menua dengan kecepatan luar biasa. Dinding yang awalnya dicat rapi tampak seperti telah melewati lebih dari 10 tahun dalam sekejap. Permukaannya dengan cepat ditutupi lumut hijau kebiruan, kulit dinding menghitam dan retak, dan potongan-potongan belang jatuh. Bau lembab yang suram dan busuk melayang dari pintu dan memenuhi seluruh ruang kelas, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan menutup hidung mereka. Nippon Itagawa menunjuk pria tua di luar jendela. Ini pria tua yang baru saja kita lihat di forum ponsel. Pria tua di foto forum mengenakan jubah hitam panjang yang sama persis dengannya dan memiliki bintik-bintik batu di wajahnya. Jauh di dalam kantor desain salinan game horor, kamu melihat layar virtual dan perlahan mengangkat sudut mulutmu. Kengerian yang sebenarnya akan dimulai. Benar saja, itu adalah salinan yang dirancang oleh seorang mahasiswa. Kurang dari setengah jam sejak para pemain terpilih dari berbagai negara masuk. Satu-satunya langsung keluar tanpa pengaturan apapun. Seorang mahasiswa. Kau berharap dia bisa merancang salinan yang rumit dan menakutkan? Aneh jika dia bisa membuat ketukan hantu menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi, yang paling pintar di ronde ini adalah Sakura Koku. Mereka langsung membawa 100 orang masuk. 99 pendatang baru mengikuti pemain berpengalaman untuk mendapatkan pengalaman, sangat menguntungkan. Penonton dari Kerajaan Perak mengirim rentetan komentar yang mengeluh bahwa meskipun temponya cepat, itu hanya membuat pengaturan untuk kengerian di depan menjadi canggung. Bahkan tidak ada ketegangan sedikit pun. Jauh lebih buruk daripada, Shallallahu Alaihi Wasallam, kita. Pria muda yang duduk di barisan depan di dekat pintu tiba-tiba berdiri dan menepuk tepi meja dengan nada bercanda. Benar-benar desain seorang mahasiswa. Bahkan hantu pun memiliki atribut anak baik. Ia bahkan mengetuk pintu untuk menyapa sebelum masuk. Sebenarnya, ketika orang tua itu pertama kali muncul di luar jendela, wajah yang ditutupi bintik-bintik batu coklat tua sudah membuat para pemain terpilih dari Sakura Koku tanpa sadar menahan napas. Bahkan banyak orang diam-diam menegangkan tubuh mereka. Tidak peduli apakah perancangnya adalah seorang mahasiswa atau ahli profesional, keanehan di dalam salinan itu ada secara nyata. Ketakutan naluriah tidak bisa ditekan sama sekali. Tapi kata-kata pria jangkung kurus ini keluar, saraf tegang semua orang benar-benar mengendur sedikit. Ya, apa yang mereka takutkan? Desainernya hanyalah seorang mahasiswa yang baru berusia 18 tahun. Seberapa licik kemampuannya? Ini adalah desainer termuda sejak game horor berbasis salinan muncul di Bumi Biru. Tepat ketika sudut bibir semua orang hendak tersenyum, ia langsung menerkam Gaosho.
Tubuh pria itu seperti kehilangan semua penyangga dalam sekejap, jatuh lurus ke depan di atas tanah semen, mengeluarkan suara tumpul. Dia berbaring di sana tak bergerak, anggota tubuhnya kaku tanpa sedikit pun kedutan. Senyum yang baru membeku masih tergantung di sudut bibirnya yang setengah terbuka. Dua anggota tim terdekat tiba-tiba tersadar, buru-buru melangkah maju, menopang tubuhnya di kiri dan kanan. Sambil menggertakkan gigi, mereka berusaha membalikkan tubuhnya. Ketika mereka melihat wajahnya dengan jelas, napas keduanya tiba-tiba tersendat dan berhenti seketika. Mata Sato terbelalak, pupilnya sudah memudar menjadi abu-abu pucat, hidungnya tidak bergerak. Bahkan kulit di lehernya mulai bersinar dengan cepat, ini jelas bukan efek yang bisa dicapai dengan penyamaran. Salah satu anggota tim tiba-tiba melepaskan tangannya. Seperti menyentuh besi panas, dia mundur 4 atau 5 langkah dan menabrak meja kelas di barisan belakang, menyebabkan buku-buku berjatuhan ke lantai. Dia menunjuk ke mayat di tanah, suaranya bergetar tak berbentuk, lidahnya bahkan keluh. Baru saja berbicara, bagaimana tiba-tiba? Papan baja, Hikawarayu mengangkat tangannya untuk mendorong kacamatanya yang melorot. Jakunnya bergerak-gerak, hantu di luar membunuh orang. Setelah suara ketukan tadi berhenti. Dia yang pertama berbicara, pasti Jingkong yang menjadi sasaran. Perlahan berdiri, melihat sekeliling. Matanya menyapu wajah panik setiap orang. Benar, dia dibunuh langsung oleh entitas aneh. Jangan terlalu meremehkan. Desainernya memang mahasiswa, tapi di luar sana ada hantu sungguhan. Di dalam ruang bawah tanah ini. Tingkat kematian tidak akan berkurang karena usia perancangnya. Lalu, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Kita tidak mungkin hanya bisa berdiam diri saja. Sini menunggu kematian, kan? Seseorang bertanya dengan cemas, matanya menyapu mayat di tanah. Matanya penuh kepanikan. Baja lembaran, Hikawarayu menyentuh dagunya dengan satu tangan, mengerutkan kening dan mondar-mandir di tempat. Tiba-tiba dia berhenti dan berkata, menurutku kunci untuk menyelesaikan ini adalah keluar dari sekolah. Nama Dungyeon ini adalah hantu mengetuk pintu. Inti kengeriannya adalah hantu yang mengetuk di koridor. Area Dungyeon ini pasti terbatas di sekolah ini. Asalkan kita bisa keluar dari sini, mungkin kita bisa memicu kondisi untuk menyelesaikan Dungyeon ini. Jingkong mengangguk pelan. Beralih melihat Hikawarayu, bisa dicoba, tapi sebelum bertindak, kita harus memastikan apakah hantu ini adalah entitas fisik. Atau dalam bentuk jiwa yang ilusi. Ketika matanya berbinar, dia segera berkata, Kapten. Aku juga berpikir begitu. Jika itu entitas fisik, kita bisa membatasinya dengan cara fisik. Jika itu jiwa, kita harus mencari alat peraga khusus. Ini secara langsung menentukan respons kita. 4 anggota tim kekar segera mengeluarkan komponen logam berat dari ransel mereka. Ini adalah komponen impaktor yang dapat dilepas yang dirancang khusus untuk mengatasi rintangan salinan. Kurang dari 1 menit. Sebuah impaktor silinder setinggi setengah manusia dirakit. Salah satu pria kekar itu berteriak keras. 4 orang bekerja sama untuk mengangkat impaktor dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Penonton di ruang siaran langsung global. Langsung tertarik dengan adegan ini. Negara Sakura terlalu siap. Mereka bahkan memiliki impaktor. Benar saja, ini adalah salah satu negara dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Logika yang jelas. Pertama, tentukan atribut aneh, lalu buat rencana. Operasi ini akan dicatat oleh negara kita. Tepat pada saat ini, rentetan peluru tiba-tiba memenuhi layar. Tunggu. Lihatlah layar Kinshou. Mengapa negara Sakura tertawa ketika mereka menabrak? Kinshou tiba-tiba tersenyum. Para penonton kemudian memperhatikan bahwa umpan balik layar terpisah dari siaran langsung sedang memutar kantor desain tempat Kinshou berada secara real time. Kinshou bersandar di kursi kantor, tangannya disilangkan di depannya, dan sudut mulutnya membentuk lekukan yang jelas. Tidak ada rasa khawatir di matanya, tetapi malah menunjukkan arti menonton pertunjukan yang bagus. Penonton di negara Sakura segera mengejek. Untuk apa lagi? Mengetahui bahwa salinan yang dia rancang akan dilanggar, dia langsung lega. Dia mungkin merasa bahwa dia akan kalah. Lebih baik tersenyum dan berpura-pura. Kasihan sekali. Di tengah cemoohan, anggota tim negara Sakura di layar utama siaran langsung. Sudah siap, 4 pria kekar menggenggam impaktor dengan erat. Kekuatan besar langsung menghantam pintu kayu. Raungan yang memekakan telinga. Pintu kayu tua itu langsung terlempar, menghantam kegelapan koridor dengan serpihan kayu yang pecah. Orang tua di pintu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul dengan kuat di dada oleh papan kayu. Tubuhnya seperti sepotong kayu tanpa sendi. Terus jatuh ke belakang di tanah, kakinya rapat, dan tubuh bagian atasnya tetap tegak. Jatuh. Satu-satunya hal yang membuat kulit kepala mati rasa adalah pelat baja. Rikakawa memiliki mata yang cerah dan merasa jauh lebih mudah. Itu adalah entitas. Sepertinya kesulitannya tidak terlalu tinggi. Selama kita berhati-hati, suaranya belum selesai. Suara pelat baja Rikakawa tiba-tiba tersendat seolah dicekik, menunjuk ke 4 pria kekar itu dan suaranya tidak jelas. Wajahmu. Seorang pria kekar mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. Sentuhannya kasar dan sedikit lembab. Ada apa dengan wajah kita?
Seorang gadis dengan rambut ekor kuda tiba-tiba berteriak, "Wajahmu penuh dengan bintik-bintik. Dan lengan, sama seperti bintik-bintik orang tua di luar, warnanya sama." Pupil mata keempat pria kekar itu tiba-tiba menyusut. Setengah suara ngeri baru saja keluar dari tenggorokan mereka. Tubuh mereka seperti kayu yang kehilangan semua penyangga. Menghantam tanah semen dengan tegak dan kehilangan napas sepenuhnya. Seseorang di barisan belakang kelas gemetar giginya. Suara itu setipis gigitan nyamuk. Kenapa bisa begini? Hantu bahkan tidak menyentuh mereka. Rentetan komentar di ruang siaran langsung global benar-benar meledak. Komentar mengejek sebelumnya menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan keterkejutan dan ketakutan di seluruh layar. Cara mati macam apa ini? Tanpa peringatan, saya sudah menonton lebih dari 30 film horor, dan belum pernah melihat cara membunuh seperti ini. Hanya dalam beberapa menit, 5 orang hilang. Orang tua itu jelas masih berbaring di koridor. Para pemain terpilih Sakura di kelas. Wajah mereka pucat pasi. Mereka telah mengalami pengejaran Ju-on, melewati kabut Gonjiam. Tetapi mereka belum pernah merasa begitu tak berdaya seperti sekarang. Lawan adalah entitas fisik. Setelah terbentur dan organ dalamnya hancur, dia terus berbaring di tanah tanpa mengedipkan mata. Tetapi kematian datang tanpa diduga. Detik berikutnya, suara datang dari koridor. Orang tua yang berbaring di tanah. Perlahan bangkit dengan postur yang sangat aneh. Saat dia berdiri, bola mata abu-abu keruh orang tua itu bergerak. Langsung mengunci kerumunan di dalam kelas. Dia tidak mengeluarkan suara apapun, hanya melangkah dengan langkah kaku. Selangkah demi selangkah menuju ke dalam kelas. Dia bergerak. Anggota tim yang paling dekat dengan Igawa Sora berteriak dan mundur. Dia berbalik dan ingin lari ke barisan belakang kelas, tetapi begitu dia mengangkat kakinya, tubuhnya tiba-tiba menegang dan jatuh ke depan. Dia meninggal di tempat. Orang tua itu terus berjalan maju tanpa berhenti sedikit pun. Hanya dalam belasan detik. Orang tua itu hanya maju 3 atau 5 langkah. Dari 100 orang di tim Sakura, hanya 3 atau 40 orang yang masih berdiri. Mayat-mayat tergeletak berserakan di tanah. Para anggota tim yang tersisa di kelas merasa kulit kepala mereka mati rasa, keringat dingin mengalir di dahi mereka. Membasahi rambut yang menutupi dahi mereka. Higane Nichikawa dengan cepat berlari ke belakang Igawa Sora. Kapten tim 1. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita sama sekali tidak tahu aturan membunuhnya. Wajah Igawa Sora juga terlihat buruk. Tetapi dia lebih tenang dari yang lain. Lari cepat ke jendela. Begitu dia selesai berbicara. Dia berbalik dan bergegas ke jendela di sisi lain, tanpa ragu sedikit pun. Igawa Sora meraih tirai dengan satu tangan. Dan dengan lincah melompat keluar dari jendela. Tangan lainnya memegang erat pipa saluran air dan dengan cepat meluncur ke bawah. Sementara itu, ruang siaran langsung global benar-benar meledak. Kemarahan para penonton Sakura dan negara lain membentuk pertentangan yang tajam. Saya ingin melaporkan ini. Salinan game horor ini pasti bermasalah. Salinan macam apa ini? Tidak ada pengaturan plot sama sekali. Orang langsung mati begitu mulai. Apakah ini bercanda? Para penonton Dacia segera membalas. Hahaha, tidak peduli apakah kamu bisa menyelesaikannya atau tidak. Hanya melihat tim Sakura kamu mati hampir 2/3, aku sudah sangat senang. Bukankah kalian sangat sombong ketika mengejek sebelumnya? Kenapa sekarang diam? Penonton Sakura lainnya mengirim rentetan komentar dengan marah. Salinan ini pasti bermasalah. Aku curiga Dacia sengaja merancangnya untuk mencelakaiku. Setelah laporan berhasil. Kalian orang Dacia tunggu saja hukuman dari sistem game horor. Seorang senior dari Bai Inggris. Komentar penjelasan mendapat peringkat teratas. Jangan bermimpi, apalagi sampai berhasil melaporkannya. Game horor ini memiliki aturan yang ketat. Dungyeon yang melanggar aturan dan tidak mungkin diselesaikan mustahil untuk dimainkan secara online. Sekarang salinan ini sudah berjalan, itu berarti semuanya sudah sesuai. Selain itu, kita semua bisa melihat kejadian di negara lain, seperti Inggris. Tim negara acar, Korea, dan lain-lain mati atau ditangkap, penonton beruang Rusia menimpali, kenapa orang tua itu hanya mengincar tim Sakura? Jepang? Cari dulu masalahmu sendiri. Begitu orang-orangmu masuk, mereka mengejek Dungyeon ini kekanak-kanakan dan bahkan sengaja membenturkan diri ke dinding. Mungkin mereka memicu aturan kematian tanpa menyadarinya. Penonton Sakura, Jepang, tidak bisa mendengarkan bantahan dan menjadi semakin bersemangat. Jadi, Dungyeon ini memang sengaja dibuat untuk mencelakai pemain Jepang seperti kami. Ini pasti karena kalian orang Dacia iri. Mereka tidak tahan melihat tingkat kelulusan Sakura kami tinggi, jadi sengaja menyuruh seorang mahasiswa merancang jebakan berbahaya seperti ini. Sungguh tak disangka anak kecil ini di usia muda memiliki pikiran yang begitu jahat dan tercela. Komentar penonton Dacia langsung dipenuhi kebingungan. Tidak memahami aturan dan terbunuh, malah menyalahkan perancang. Sebelumnya, kalian mengatakan bahwa Kinshou adalah seorang mahasiswa. Dulu, ketika dia tidak bisa membuat desain instansi yang bagus, kalian tidak bersikap seperti ini. Sekarang ada yang mati, kalian mulai saling menyalahkan. Penonton Sakura, Jepang, sangat marah hingga ujung jari mereka gemetar. Banyak orang dengan panik mengetik komentar menyerang di komentar,
tetapi harus mengakui sebuah fakta. Aturan permainan horor. Setelah permainan resmi dimulai, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Solusi tidak pernah mustahil. Jalan buntu dan alasannya dimengerti, tetapi emosi tidak bisa ditahan. Kenapa? Kenapa orang tua itu tidak mencari masalah negara lain, tetapi malah menyerbu tim Sakura, Jepang, kami untuk mengamati? Ini sama sekali tidak adil. Bahaya maut di dalam sana semakin mengintai. Terdengar suara lirih, dan kaki Jingkong terasa berat. Mendarat dengan mantap di lantai semen di bawah gedung. Saat mendarat, dia menekuk lutut untuk meredam benturan. Tangan kanan Hongxi terangkat dengan cepat, memberi isyarat untuk diam dan bersembunyi. Anggota tim yang meluncur turun di belakangnya melalui pipa pembuangan langsung mengerti. Semua berhenti dan berjongkok, bersembunyi di bayangan dinding. Bahkan napas pun sengaja diperlambat. Jingkong berada di dalam bayangan, punggungnya menempel erat ke dinding yang dingin. Dia sedikit memiringkan kepala. Matanya menyapu keluar melalui kabut tebal berwarna biru kehitaman. Kabut itu tampak nyata dan melayang di udara. Jarak pandang kurang dari 5 meter. Lampu jalan di kejauhan hanya bisa memancarkan lingkaran cahaya samar. Bahkan cahaya pun dibelokkan dan berubah bentuk oleh uap air. Dia berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, di mana masalahnya? Mungkinkah benar-benar mahasiswa Dacia itu? Gagasan untuk mencampurkan emosi pribadi ke dalam desain Dongyeon ini baru saja muncul dan langsung ditekan olehnya. Mekanisme peninjauan sistem game horor sangat ketat. Salinan ilegal yang melibatkan dendam pribadi tidak mungkin lolos, tetapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa. Mengapa hantu aneh itu bersikeras mengejar tim Sakura tanpa henti. GNGBN Erchun membungkuk dan berlari cepat ke sisi JNGKNG, mengatakan bahwa kita harus segera meninggalkan sekolah, mungkin jika kita meninggalkan area kampus. Dongyeon ini akan langsung diakhiri. Berhasil atau tidak, kita tetap harus mencobanya. Kamu benar. Tepat ketika JNGKNG mengangguk, sudut matanya melihat ke jendela di lantai 3 gedung pengajaran. Sesosok hitam melintas, itu adalah lelaki tua dengan wajah penuh bintik-bintik. Dia sepertinya sedang berbaring di ambang jendela. Menggunakan mata keruhnya untuk melihat ke tanah, meskipun dia tidak dapat melihat ekologi spesifiknya, itu membuat seluruh tubuh orang merasa dingin. GNGBN tidak berani berlama-lama lagi dan memimpin untuk bergegas keluar dari bayangan, berlari menuju gerbang sekolah dalam ingatannya. Semua orang mengikuti, targetnya adalah gerbang sekolah, maju dengan cepat. Dari arah gedung pengajaran, masih bisa terdengar samar suara berderit jendela yang didobrak. Jelas, masih ada anggota tim yang belum sempat mengungsi. Tetapi tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Kecepatan membunuh lelaki tua itu terlalu cepat. Kembali untuk menyelamatkan sama saja dengan bunuh diri. Hampir semua penonton di siaran langsung global mengarahkan pandangan mereka pada layar tim Sakura. Perdebatan di layar untuk sementara berhenti. Mereka dapat berhasil berlari ke gerbang sekolah. Jika mereka meninggalkan sekolah, mereka dapat menyelesaikan permainan. Maka orang-orang yang mati sebelumnya tidak mati sia-sia. Kabut terlalu tebal, bahkan arah pun tidak terlihat. Dan lelaki tua itu mungkin akan segera menyusul. Tetapi JNGKNG adalah orang yang pernah menyelesaikan Ju-on. Pasti ada cara. JNGKNG dan GNGBN Erchun berlari di depan tim, menggunakan sedikit cahaya redup dari lampu jalan di kejauhan untuk mengenali arah. Seluruh kampus sunyi senyap. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga, hanya anggota tim. Suara napas dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Kesunyian ini justru membuat semua orang merasa merinding. Saya selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi saya dari belakang. Saat berlari, langkah JNGKNG tiba-tiba berhenti. Tubuhnya berhenti dengan tiba-tiba. GNGBN Erchun yang berada tepat di belakangnya tidak bereaksi dan hampir menabraknya. Dia dengan cepat berhenti. Kapten, ada apa? JNGKNG mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat GNGBN Erchun. Di mana kita sekarang? GNGBN Erchun melihat sekeliling, wajahnya langsung menjadi pucat. Kabut tebal yang sama persis mengelilingi mereka. Lampu jalan di kejauhan masih kabur, dan jalan di bawah kaki mereka tidak menunjukkan ciri-ciri apapun. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, suaranya tegang. Saya tidak tahu. Kita sepertinya tersesat. Seorang anggota tim tiba-tiba berteriak keras. Apakah ada yang memperhatikan? Kita sepertinya terus berputar-putar. Pohon Paulownia bengkok itu, aku sudah melihatnya untuk ketiga kalinya. Jantung Jingkong tiba-tiba mencelos. Dia memegangi batang pohon di sebelahnya dan terengah-engah. Ujung jarinya menyentuh lumut lembab di kulit pohon. Ini bukan sekadar tersesat. Ini adalah labirin hantu. Begitu kata-kata itu terucap, dari kabut tebal di belakangnya tiba-tiba terdengar suara ketukan yang tumpul. Ritmenya jelas dan aneh. Tok, 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 tok. Semua anggota tim langsung membeku. Mereka serentak menoleh ke arah suara itu berasal. Gumpalan kabut tebal yang tak teruraikan itu seolah-olah memiliki sosok hitam yang perlahan berjalan ke arah mereka. Lari! Teriakan Jingkong ini hampir meledak dari dadanya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, matanya terpaku pada tepi kabut tebal,
Pada sedikit cahaya redup itu, tubuhnya tiba-tiba berputar, Datong langsung berlari keluar. Otak baja RI Chuan masih terpaku pada ketakutan akan bayangan hitam yang mendekat. Saat mendengar perintah, tubuhnya sudah bereaksi sebelum kesadarannya. Dia tanpa sadar mengikuti dan berlari. Dia terhuyung-huyung beberapa kali, hampir tersandung kerikil di bawah kakinya. Suara jatuh yang berisik terdengar berturut-turut di belakangnya. Anggota tim lain jatuh tanpa peringatan. Tubuh mereka membentur tanah dengan suara tumpul. Naik turunnya dada mereka langsung berhenti. Gelombang kehidupan benar-benar menghilang. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Ketakutan seperti tangan tak terlihat yang mencekik jantung setiap orang. Mereka hanya bisa berlari sekuat tenaga ke depan. Yang terdengar hanyalah napas mereka yang terengah-engah. Dan suara langkah kaki yang berantakan. Di gedung sekolah di ujung kampus yang lain, para terpilih dari Dabang sedang duduk terpencar di meja untuk beristirahat. Tiba-tiba, jeritan memilukan terdengar dari kejauhan, bercampur dengan seruan minta tolong yang terputus-putus. Kata-kata yang familiar terdengar jelas di telinga mereka. Pria yang duduk di barisan depan menyisir rambutnya ke belakang dengan rapi. Wen yang tiba-tiba menampar meja dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari Sakura ini benar-benar lucu. Sebuah skenario yang dirancang oleh mahasiswa sarjana, bisa membuat mereka begitu ketakutan. Anggota tim lainnya juga ikut tertawa. Beberapa orang bahkan sengaja meniru jeritan orang Sakura. Suasana di kelas sangat santai, tidak seperti berada di dalam game horor. Mereka semua merasa bahwa tim Sakura itu melebih-lebihkan. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi hantu pemula. Saat itu, seorang pria muda bernama Piao Bochang yang duduk di barisan paling belakang, sedang dengan bosan mengorek tepi lubang meja. Ujung jarinya tiba-tiba menyentuh sesuatu yang lembut, tidak seperti kayu yang keras. Benda itu terasa dingin menusuk tulang dan sedikit elastis. Piao Bochang tertegun sejenak. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan benda itu. Benda ini bertekstur seperti kulit coklat tua. Terasa sangat lembut namun sangat dingin. Saat itu juga, permukaan kulit yang semula halus tiba-tiba perlahan-lahan memunculkan barisan tulisan. Goresannya bengkok dan jelas. Seiring berjalannya waktu, warnanya semakin gelap, seolah-olah akan meresap ke dalam kulit. Namaku Piao Bochang. Ketika kamu melihat surat ini, aku sudah mati. Kata-kata ini seperti petir yang mengejutkan, membuat seluruh tubuh Piao Bochang bergetar. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, pupilnya menyusut dengan hebat. Bagaimana mungkin Piao Bochang tahu namaku? Menatap kulit di tanah dengan erat, jantungnya berdebar kencang seperti hendak menghancurkan tulang rusuknya. Semua jarinya mengepal. Kukunya menusuk dalam ketelapak tangannya. Tepat ketika batinnya bergejolak, di kulit aneh itu, tanda hitam lainnya perlahan muncul. Goresan yang aneh sangat mencolok di bawah cahaya redup. Jangan merasa terkejut. Karena aku adalah dirimu di masa depan, yang menyampaikan informasi masa depan kepadamu melalui metode khusus. Kamu sekarang telah menjadi yang terpilih, memasuki teror yang disebut kebangkitan misterius. Semua orang mencemooh. Penciptanya hanyalah seorang mahasiswa, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ini adalah yang tersulit dalam sejarah. Dalam 10 menit, kamu akan mati di sini bersama Dabang dan semua yang terpilih. Hidupmu hanya tinggal 10 menit. Pupil mata Piao Bochang tiba-tiba menyusut, dan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya langsung ke langit-langit. Inspirasi menjalar ke seluruh tubuhnya di sepanjang tulang belakangnya. Dia tidak tahu mengapa, melihat kata-kata bengkok ini. Ketakutan yang kuat akan muncul di hatinya, bahkan lebih menusuk daripada mendengar teriakan Sakura Chosen. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari koridor. Itu adalah suara sol sepatu yang bergesekan dengan tanah, kaku, lambat, dengan aura kematian. Kebisingan di kelas langsung menghilang. Semua orang seperti ditekan tombol jeda, serempak menoleh untuk melihat ke arah koridor. Sebuah bayangan hitam dengan cepat terpantul di kaca jendela. Itu adalah lelaki tua aneh dengan wajah penuh bintik-bintik. Dia memancarkan aura kebusukan yang kuat. Kulitnya berwarna coklat tua, jari-jari kurusnya menempel di kaca jendela, meninggalkan beberapa bekas. Saat lelaki tua itu muncul, dinding kelas mulai berjamur dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lapisan dinding putih asli dengan cepat menghitam dan melepuh. Bintik-bintik jamur hijau kebiruan menyebar seperti air pasang, merayap di sepanjang sudut dinding kemeja. Bahkan permukaan meja kayu mulai menjadi lengket dan longgar. Anggota tim yang paling dekat dengan jendela tiba-tiba melompat dari kursinya. Permukaan mejanya telah benar-benar membusuk. Buku teks yang terbuka telah menjadi gumpalan lumpur coklat kehitaman, memancarkan bau busuk yang menyengat. Pria berambut keriting ini baru saja membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi suaranya tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Tubuhnya tiba-tiba menegang, seperti semua kekuatannya telah diambil, dan dia jatuh lurus ke tanah. Matanya terbuka lebar, dan dia langsung kehilangan napas. Pria berambut klimis di barisan depan tiba-tiba berdiri, menunjuk mayat di tanah dengan jari gemetar. Dia tadi baik-baik saja. Perubahan mendadak itu membuat tim Dabang benar-benar panik. Seseorang tanpa sadar mundur, menabrak meja dan jatuh dengan keras. Suasana santai semula lenyap.
Ada anggota tim lama yang pernah pergi ke beberapa Dungeon. Mengaum dan bergegas menuju pintu. Cepat lari, jangan tinggal di kelas. Hantu ini sangat ganas. Penonton dari Korea justru heboh. Apa yang dilakukan Park Guo-chang si brengsek ini? Dia baru saja menemukan sesuatu yang aneh. Kenapa tidak bilang, aku melihatnya dengan jelas. Ada tulisan di kertas itu, mungkin itu kunci untuk menyelesaikan level. Sudut pandang penonton dapat dengan jelas melihat tindakan Park Guo-chang, tepat saat orang tua itu muncul. Dia dengan cepat membungkuk dan meraih selembar kertas kulit manusia di tanah dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Dia juga menekannya dengan erat dengan jaketnya, takut ketahuan. Tindakan ini benar-benar membuat marah penonton di ruang siaran langsung. Baru pertama kali masuk Dungeon saja sudah menyembunyikan sesuatu. Tidak tahu harus melapor ke kapten dan menyerahkan harta itu. Itu adalah harapan seluruh tim. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran Park Guo-chang. Dia menatap tulisan di kertas yang hanya tersisa 10 menit. Otaknya kosong. Dia tidak percaya itu benar, tetapi dia tidak bisa mengabaikan ketakutan di hatinya. Hanya ingin menyimpan informasi unik ini di tangannya. Pria berambut klimis sudah bergegas ke pintu dan mengulurkan tangan untuk memutar kunci pintu. Tetapi jari-jarinya baru saja menyentuh gagang pintu, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan wajahnya menjadi sangat putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, dengan suara gedebuk, dia jatuh ke tanah dan kehilangan napas seketika seperti anggota tim sebelumnya, Park Guo-chang. Tanpa sadar, dia menyentuh kertas kulit manusia di pelukannya. Sentuhan dingin membuatnya menggigil. Dia mendongak ke arah pintu. Sosok orang tua itu telah muncul di ujung lorong, perlahan berjalan menuju kelas. Noda jamur yang membusuk masih menyebar dengan panik. Semakin dekat ke kakinya, orang tua yang memancarkan aura memudar itu berdiri membungkuk di pintu. Bintik-bintik coklat tua sangat mencolok di bawah cahaya redup. Bola mata keruh menyapu kerumunan di kelas. Kemanapun dia lewat, kecepatan penyebaran noda jamur semakin cepat. Adegan ini benar-benar menghancurkan garis pertahanan psikologis para terpilih dari Korea. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang tua itu akan langsung masuk dari pintu depan. Beberapa anggota tim yang baru langsung lemas di tanah. Kaki mereka terasa seperti dipenuhi timah, tidak bisa bergerak. Mulut mereka mengeluarkan erangan yang tidak jelas. Meskipun mereka telah menerima pelatihan sistematis dan mempelajari puluhan kasus, ketika hal aneh itu benar-benar berdiri di depan mereka. Semua pengetahuan teoritis tersapu oleh ketakutan, dan garis pertahanan psikologis runtuh secara langsung. Tetapi Park Guo-chang tidak sepenuhnya menyerah. Dia menekan erat kertas kulit manusia di pelukannya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Peringatan masa depan masih terngiang di benaknya. Sampai sekarang, kehilangan ketenangan sama dengan bunuh diri. Pandangannya dengan cepat menyapu kelas. Dia langsung mengunci jendela di belakangnya, menahan tirai dengan kedua tangannya, berbalik dan melompat keluar. Mendengar suara jendela pecah. Beberapa anggota tim yang bereaksi cepat juga langsung sadar, berteriak dan bergegas menuju jendela. Cepat lompat, ikuti dia. Yao Guo-chang mendarat lebih dulu. Kerikil di bawah kakinya membuatnya sakit, tetapi tidak punya waktu untuk berhenti. Dia menoleh ke belakang dan samar-samar mendengar jeritan, menggigit bibirnya dan berbalik berlari ke kedalaman. Dia tidak tahu kemana harus melarikan diri, hanya berpikir untuk menjauhi lelaki tua itu sejauh mungkin, dan berlari puluhan meter. Dia bersembunyi di balik semak-semak, memastikan tidak ada anggota tim lain di sekitarnya, atau jejak aneh. Baru kemudian dia menghela nafas lega, dan menggunakan cahaya redup dari lampu jalan yang jauh, dengan cepat mengeluarkan kertas kulit manusia dari tangannya. Kertas itu masih dingin, telapak tangannya membuatnya menggigil, dan dia dengan hati-hati membukanya. Begitu diratakan, tulisan tangan hitam baru perlahan muncul di atasnya. Namaku Park Guo-chang. Ketika Anda melihat surat ini, saya sudah mati. Saya sangat takut sekarang. Karena hantu itu telah muncul di depan para terpilih Dabang dan merenggut nyawa banyak orang. Waktu hidup saya tidak banyak lagi. Park Guo-chang akhirnya tidak bisa menahannya, menurunkan suaranya dan berteriak, berhenti omong kosong. Cepat beritahu saya, bagaimana saya bisa bertahan hidup? Tulisan tangan itu berhenti selama beberapa detik dan terus muncul. Namaku Park Guo-chang, aku sekarang cemas menghadapi ancaman kematian, karena aku benar-benar merasakan. Benar-benar akan mati di tangan hantu. Aku ingin hidup, tepat pada saat hidup dan mati. Tiba-tiba aku teringat 3 baris kata yang ditulis orang itu di papan tulis. Mungkin ini satu-satunya cara aku bisa bertahan hidup. 3 baris kata. Park Guo-chang tiba-tiba terpana, alisnya berkerut erat, kejadiannya terjadi terlalu cepat. Sudah lama melupakan keberadaan isi papan tulis, seolah merasakan kebingungannya, tulisan tangan di kertas kulit manusia dengan cepat menghilang. Digantikan oleh 3 baris teks yang jelas, goresannya rapi dan tidak lagi terdistorsi. 3 hukum hantu. Hukum pertama adalah tidak bisa dibunuh. Hukum 2, hanya hantu yang bisa menghadapi hantu. Hukum 3, memahami pola hantu. Adalah satu-satunya harapan hidup. Park Guo-chang menatap 3 baris hukum di kertas kulit manusia dan berpikir. Pada saat yang sama, penonton di ruang siaran langsung global juga melalui lensa.
Menangkap teks yang jelas ini, rentetan peluru yang awalnya kacau, langsung dibanjiri dengan interpretasi tentang hukum. Rentetan peluru penonton tiba-tiba didorong ke depan. Saya tiba-tiba mengerti arti dari 3 baris kata ini, Anda dengan cermat membandingkan korban jiwa Sakura dan Dabang. Situasi. Para terpilih Sakura, selama mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri, semuanya mati tanpa kecuali jika ditatap oleh lelaki tua itu. Tetapi Anda melihat gambar Dabang tadi, anggota tim yang memakai kacamata pingsan di tanah, dadanya masih naik turun. Orang tua itu berjalan melewatinya, dan tidak menyentuhnya sama sekali. Ini sesuai dengan hukum ketiga. Memahami pola hantu. Hantu di salinan ini tidak membunuh tanpa pandang bulu, tetapi juga memiliki aturan membunuhnya sendiri. Tidak memicu aturan, bahkan jika berada di dekatnya tidak akan mati, hanya yang memicu aturan akan langsung kehilangan nyawa. Analisis ini membuat penonton global tercerahkan, berbagai negara mulai aktif dengan komentar, benar. Saya tadi merasa aneh, orang yang pingsan dari Britania Raya itu jelas paling dekat dengan hantu, tetapi baik-baik saja. Jadi, jika kita memahami pemicunya, kita bisa menghindari kematian. Saat suasana diskusi semakin ramai, sebuah komentar dari penonton Britania Raya tiba-tiba muncul, dengan nada penuh tuduhan. Kamu bodoh sekali. Mengapa penemuan penting seperti ini diumumkan secara publik? Bukankah seharusnya memberitahu Departemen Penelitian Misteri Negara sendiri terlebih dahulu? Benar-benar membuang-buang informasi penting. Kata-kata ini langsung menyulut amarah penonton beruang merah, sebuah komentar balasan langsung menekannya. Bagaimana bisa kita begitu egois dalam masalah hidup dan mati umat manusia? Sekarang, para terpilih dari berbagai negara berada di dalam instansi ini, semakin banyak yang tahu aturannya, semakin baik. Semakin besar harapan untuk bertahan hidup. Penonton Britania Raya tidak mau kalah, segera membela rekan setimnya. Jangan sob jago. Kalian hanya belum mendapatkan kuncinya. Penonton beruang merah langsung membalas, hehe, setidaknya kami tidak pelit informasi, tidak seperti kalian dari Britania Raya. Park Go-chang setelah menemukan kulit manusia dengan aturan berdarah itu, reaksi pertamanya adalah memasukkannya ke dalam pelukannya dan menyembunyikannya. Sama sekali tidak memberitahu kapten. Jika dia memberikan informasi itu lebih awal, apakah tim kalian akan mati sebanyak itu? Kalimat ini seperti tamparan. Menampar keras wajah penonton Britania Raya. Adegan Park Go-chang menyembunyikan informasi sebelumnya disaksikan oleh banyak orang. Dan sekarang terungkap, komentar dari Britania Raya langsung terdiam. Park Go-chang. Seluruh otot tubuhnya masih berkedut di luar kendali. Dia menatap kata-kata yang perlahan muncul di atas kertas, sama sekali tidak sabar membaca pengantar tentang ruang kelas. Dengan kasar menarik napas ke arah kertas itu, dan berbisik dengan suara rendah, jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna. Cepat beritahu saya bagaimana cara menyelesaikan permainan. Begitu suara itu selesai diucapkan, serangkaian bunyi, ding, ding ding, yang nyaring tiba-tiba terdengar dari sakunya. Ponsel ini dikeluarkan secara seragam oleh sistem saat memasuki Dungeon. Hanya ada satu pikiran di benak Park Go-chang. Suara getaran ini pasti akan memicu ledakan kakek tua yang penuh bercak itu. Dia segera meraih ponselnya dengan erat dan melemparkannya dengan keras ke kedalaman kabut tertebal. Ponsel itu melengkung pendek di udara dan jatuh ke rerumputan di kejauhan. Dia tidak berani berhenti sedetik pun dan berlari ke arah yang berlawanan dari ponsel. Sampai berlari sejauh 100 meter, dia baru berhenti di belakang dinding yang rusak dan ditutupi tanaman merambat, membungkuk dan masuk ke sudut dinding untuk bersembunyi. Punggungnya menempel erat ke dinding yang dingin, terengah-engah, dadanya naik turun karena gerakan yang kuat. Dia memasang telinga untuk waktu yang lama, memastikan bahwa di sekitarnya hanya ada suara napasnya sendiri, dan suara angin samar dari kejauhan. Lalu dengan gemetar mengeluarkan kertas manusia dari pelukannya, dan melihatnya dengan cahaya redup dari lampu jalan di kejauhan. Teks baru perlahan muncul dari ujung jari Anda. Tindakan Anda membuang ponsel tanpa sadar tadi adalah keputusan yang paling tepat. Ketika saya benar-benar memahami logika Dungeon ini nanti, saya mengerti betapa pentingnya tindakan itu saat itu. Tapi, saya yang sekarang masih belum bisa memahami alasan aslinya. Yao Guochang mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Apa artinya ini? Mungkinkah nada dering atau getaran ponsel benar-benar akan menarik hantu itu? Dia baru saja akan bertanya pada kertas itu. Teks di kertas itu muncul lagi. Aku berusaha keras untuk mengetahui bagaimana cara keluar dari sini. Kemudian aku menyadari bahwa sebenarnya ada 2 cara. Yang paling sederhana adalah langsung keluar dari tempat Anda masuk. Aku tiba-tiba teringat. Aku masuk dari gerbang depan sekolah. Melihat kalimat ini, sudut mulut Piao Bochang naik tak terkendali. Tubuh yang semula tegang menjadi lebih parah karena sangat bersemangat. Kali ini bukan karena ketakutan tapi karena ekstasi. Dia berteriak histeris dalam hati, ternyata aku adalah anak yang dirahmati keberuntungan. Inilah cara untuk menembus tantangan ini. Benar-benar ditemukan dengan mudah. Dia dengan cepat melipat kertas kulit manusia dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Dengan ujung jaketnya. Melindungi dengan ketat harta paling berharga di dunia. Yao Bochang menarik napas dalam-dalam.
Kemudian tiba-tiba bergegas keluar dari tempat persembunyian dan berlari menuju gerbang dalam ingatannya. Seberapa besar sebuah kampus, berlari ke satu arah pasti bisa keluar. Dia bergumam dalam hatinya sambil berlari. Angin bersiul di telinganya. Paru-parunya terasa sakit karena olahraga berat. Tenggorokannya juga terasa kering dan gatal. Dia tidak berani berhenti. Takut jika dia berhenti, dia akan direnggut nyawanya oleh hantu yang mengejarnya. Pada saat yang sama, ruang siaran langsung Dabangkuo sudah mendidih. Rentetan komentar lebih padat dari kabut di dalam instansi. Bocah tengik ini memang hebat. Jika dia bisa menjadi orang pertama yang menembus instansi. Kita dari Dabangkuo akan menjadi yang pertama menaklukkan ini. Hadiah dari sistem pasti sangat besar nantinya. Sebelumnya, aku marah padanya karena menyembunyikan sesuatu. Sekarang tampaknya terlalu bijaksana. Jika dia tidak menyembunyikan kertas kulit manusia, bagaimana giliran kita untuk mendapatkan kesempatan melewati bea cukai ini? Pasti ada banyak hadiah untuknya ketika dia keluar. Tunggu, tidak ada yang merasa aneh, kertas kulit manusia ini terlalu maha kuasa. Mengetahui segalanya. Bagaimana bisa ada celah yang begitu jelas di Dungyeon ini? Dungyeon ini dirancang oleh seorang mahasiswa dari Tiongkok. Seberapa ketatnya? Bukankah normal jika ada celah? Itu hanya iri. Lihatlah, negara kami yang hebat akan meraih kemenangan pertama. Beberapa orang pasti iri. Kalau berani, coba saja. Biarkan orang pilihan Anda juga menemukan cara untuk melewati bea cukai. Pada saat ini, Piao Bochang sudah berlari dengan keringat bercucuran. Rambut patah di dahinya menempel di wajahnya oleh keringat. Dia tidak tahan lagi dan membungkuk, memegangi lututnya dan terengah-engah. Otaknya bekerja dengan cepat. Dengan kecepatan dan durasi lari tadi, dia seharusnya sudah berlari ke gerbang depan. Tapi ketika dia mendongak, dia melihat. Di depan mata masih terbentang pemandangan pertanian yang familiar, lampu jalan di tepi jalan masih memancarkan cahaya kuning redup, jalan di bawah kaki tampak memanjang tanpa batas. Seolah tak berujung, Park Guochang merasakan firasat buruk yang kuat. Dia buru-buru mengeluarkan kertas kulit manusia dari dadanya.